Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini Muhammad Hayam Tauhri Kurniawan, diminta oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan untuk menyampaikan dan berbagi sedikit informasi terkait darurat kesehatan masyarakat dalam bencana kedaruratan COVID-19 ini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada kepengurusan yang telah berkenan untuk meminta kepada saya berbagi informasi terkait COVID-19 ini. Oke, santai ya, jadi pakaian saya cuma seperti ini dan ini di kamar seperti itu. Pertama, ini saya sudah siapkan beberapa catatan terkait informasi COVID secara umum saja sebenarnya. Pertama, kita mulai dari tentang awal mula COVID-19 ini dulu. Jadi di akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember itu, terjadi wabah pneumonia di saluran pernapasan. Itu wabah saluran pernapasan yang letaknya di Wuhan, Cina seperti itu, dan kemudian dengan cepat penyakit tersebut menyebar. Nah, kemudian menyebarnya di seluruh dunia ini sehingga memberikan dampak yaitu pandemi virus seperti itu. Nah, virus ini kita kenal sekarang dengan sebutan coronavirus disease 19 atau disingkatnya COVID-19 seperti itu. Nah, awalnya kita cerita sedikit COVID-19 ini masih klasifikasi dari virus-virus corona yang sebelumnya seperti SARS-CoV dan MERS-CoV. Nah, berbeda dengan MERS-CoV, jadi COVID-19 ini lebih cenderung mendekati dengan SARS-CoV. Jadi ada juga sebutan atau namanya itu SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 dengan nama virus yaitu COVID-19 seperti itu. Nah, sumber penularan ini bermacam-macam ya, semuanya masih hipotesis sebenarnya. Ada yang melalui kelelawar, ada yang melalui babi, ada yang melalui binatang-binatang hewan ternak lainnya seperti itu. Nah, tapi lama-kelamaan virus COVID-19 ini ternyata dapat tersebar atau penyebarannya dapat melalui person to person atau orang ke orang seperti itu. Melalui apa? Nah, itu dapat melalui udara jika jaraknya dekat seperti itu ya. Melalui dahak kayak gitu kan, percikan dahak, dan kemudian kontak langsung. Nah, kita coba sedikit menjelaskan ya. Melalui udara ini bukan berarti airborne ya teman-teman ya. Jadi kita tahu sama-sama kalau COVID-19 ini ada protokol keselamatannya, kesehatannya, yaitu berjarak 1 meter minimal, lebih baiknya 2 meter kayak gitu. Nah, jadi lewat udara ini dalam artian jika kurang atau kurang dari 1 meter itu, maka percikan ludahnya, dropletnya dari penderita ini dapat terkena seperti percikan dahak tadi. Dan kenapa hanya 1 meter sampai 2 meter seperti itu? Karena memang virus COVID ini dia tidak seperti aerosol ya, jadi tidak airborne. Kalau airborne itu kan berarti partikel virusnya lebih kecil sehingga dia bisa mengambang di udara. Nah, tapi COVID-19 ini virusnya lebih besar sedikit, jadi agak berat, dan dalam jarak 1 meter atau 2 meter itu virusnya sudah bisa jatuh ke bawah seperti itu. Nah, maka yang jadi bahaya lagi ketika orang-orang yang di sekitar atau di sekitar penderita tadi yang menyentuh barang-barang sekitar penderita itu, kemudian tangannya atau bagian pakaiannya itu tersentuh ke lantai seperti itu. Misalnya ada orang batuk, ada orang bersin, kemudian partikelnya kan virusnya pasti jatuh ke lantai rumah misalnya. Nah, nanti ada orang yang sehat menyentuh lantai itu, kemudian
mengoles-ngoles ke mukanya, ke matanya, ke hidungnya, dan itu dapat mengakibatkan penderita baru, yaitu dapat orang yang sehat tadi terinfeksi COVID-19. Nah, ada beberapa faktor pandemi ini sebenarnya kalau menurut Kepala BMKG ya, yaitu ada hipotesis terkait perubahan iklim. Ini ada beberapa catatan saya. Namun kenapa adanya perubahan iklim ini? Karena ketika kita lihat di Wuhan Cina sana, itu daerah-daerah yang lintang tinggi ya, daerah-daerah yang bersuhu rendah, bersuhu dingin, seperti di Eropa, di Cina, di Jepang, seperti itu kan bersuhu rendah. Nah, muncullah hipotesis bahwa di daerah tropis, daerah panas atau dengan kelembabannya yang tinggi, virus ini bisa cepat matinya, atau dengan daerah yang panas yang tinggi, virus ini dapat cepat matinya. Namun ternyata kita lihat di Indonesia sekarang itu COVID-19 tidak juga terlalu berpengaruh dengan perubahan iklim seperti itu. Dengan misalnya dari daerah lintang tinggi ke daerah lintang ekuator kayak gitu kan, di garis khatulistiwa, di daerah yang melalui peredaran matahari seperti itu. Nah, muncul lagi ternyata mungkin dari analisis Kepala BMKG dan beberapa ahli epidemiologi itu ada faktor demografi dan mobilisasi masyarakat yang tinggi, sehingga penyebaran kasus COVID di daerah-daerah Indonesia, di daerah-daerah tropis seperti Indonesia dan bahkan Brazil itu sangat tinggi. Dan di Indonesia sekarang kita lihat sudah mencapai 3.000-an kasus positif, dan yang meninggal lebih banyak daripada yang sembuh seperti itu. Dan ada juga faktor dari intervensi kesehatan masyarakatnya. Nah, seperti kita lihat sekarang itu sudah mulainya media-media baik kesehatan bahkan non kesehatan pun mempromosikan pentingnya menjaga kebersihan, sanitasi diri, yaitu bisa lihat PBS dan segala macam. Nanti kita akan menyampaikan itu. Dan juga ada sedikit dari Dr. Diki Budiman, yaitu ahli epidemiolog dan pandemi penyakit. Beliau berpendapat bahwa karena banyak orang yang menghubungkan COVID-19 ini dengan imunitasnya. Memang kita sama-sama tahu di kesehatan masyarakat pun kita belajar bahwa imunitas diri itu berpengaruh terhadap kondisi sehat dan sakitnya suatu tubuh manusia seperti itu. Nah, penyakit pandemi ini itu COVID ini kan virus baru, dan setiap virus baru itu menurut Dr. Diki itu tidak ada yang memiliki daya tahan dalam tubuhnya. Nah, jadi COVID ini merupakan virus baru, dan memang semua masyarakat belum ada yang memiliki daya tahan tubuhnya meskipun dia sudah terkena SARS-CoV-1 dulunya atau MERS-CoV yang dulunya, itu tidak terlalu berpengaruh terhadap infeksi dari tinggi atau rendahnya infeksi dari COVID-19 ini. Nah, selanjutnya WHO pun sangat berhati-hati sebenarnya dalam memberikan panduan-panduan atau protokol-protokol kesehatan, karena sudah ada, meskipun sudah ada studi pendahuluan sebenarnya oleh WHO di Cina, di daerah lintang tinggi seperti Cina, Italia, dan daratan Eropa yang lainnya, memang tetap harus perlunya intervensi kesehatan yang tepat. Karena seperti yang dijelaskan oleh Kepala BMKG tadi, tidak terlalu berpengaruh terhadap cuaca. Jadi mobilisasi penduduk dan intervensi kesehatan ini yang menjadi kunci dari tinggi atau rendahnya pandemi COVID-19 ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedaruratan kesehatan masyarakat ya. Memang akhir Maret, kalau tidak salah, saya membaca berita kalau Presiden kita Bapak Joko Widodo menyampaikan dari hasil rapat kabinet dan analisis kesehatannya, Indonesia dinyatakan darurat kesehatan masyarakat. Ya,
Artinya darurat di sini kan berarti ada kondisi luar biasa. Kondisi luar biasa yang belum pernah terjadi di bidang kesehatan seperti itu. Nah, tapi menurut Pak Hermawan dari ahli kesehatan masyarakat Indonesia, memang sebenarnya darurat kesehatan masyarakat ini hanyalah terminologi untuk Indonesia saja. Jadi sama hanya dengan bahasa pandemi sebenarnya, tapi karena kita di Indonesia ya dinamakanlah sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Sama saja sebenarnya dengan pandemi, istilahnya seperti itu. Nah, dalam kedaruratan kesehatan masyarakat ini, maka sebenarnya ada beberapa hal yang bisa diambil keputusan oleh pemerintah pusat seperti itu. Seperti karantina rumah, karantina wilayah, atau PSBB yang ternyata dipilih yaitu PSBB seperti itu. Pembatasan sosial berskala besar. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang karantina. Ini kan dari bahasa Italia ya, dulu pernah ada wabah yang sama-sama kita tahu, wabah Black Death, yaitu yang sangat mematikan ya. Italia pun merupakan negara yang paling hancur waktu itu. Sebelum ada Covid ini, Italia memang negara yang paling berpengalaman terhadap wabah dan juga yang paling sedih ketika ada wabah seperti itu. Nah, karantina ini dalam artinya yaitu 40. Jadi 40 hari di isolasi sendiri gitu, diisolasikan ya, bagi orang-orang yang terkena infeksi virus atau wabah seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri yang dipilih yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, apa dampaknya dari PSBB ini? Banyak ya. Jadi kita bisa lihat adanya libur sekolah, libur kuliah kan yang sekarang kita rasakan ya sama-sama mahasiswa yang di Jogja mungkin bisa rindunya sudah tidak tertahan dengan Jogja seperti itu kan. Dan selanjutnya ada libur kantor juga. Setelah ditetapkannya PSBB ini, alur untuk persyaratan PSBB-nya diterima sama Kementerian Kesehatan, maka libur sekolah, libur kuliah, libur berkantor juga seperti itu. Dan bahkan di tempat-tempat ibadah pun sudah dianjurkan untuk silahkan beribadah di rumah masing-masing dulu bersama keluarga. Nah, hal ini juga ada sisi positifnya bagi masyarakat yang masih jarang ada di rumah, mungkin bisa akrab atau melakukan pendekatan dengan keluarga-keluarga di rumah seperti itu. Nah, kita sama-sama tahu virus ini menular melalui droplet ya, atau dahak. Nah, pada dasarnya bersosial itu ada tips-tipsnya ya. Pembatasan sosial berskala besar. Tetap boleh berbelanja ke warung, itu boleh. Warung tidak tutup tapi langsung take away langsung bawa ke rumah seperti itu. Nah, ada syarat-syaratnya ya, hal-hal yang seperti itu, yaitu menjaga jarak. Nah, itulah masih bolehnya warung-warung itu membuka kan untuk menjual jasanya, menjual bahan dagangannya seperti di pasar segala macam itu kan, tapi dengan syarat ada jarak dan juga mengurangi sentuhan, dan setelah dari luar dianjurkan untuk cuci tangan seperti itu. Nah, hal ini yang menarik menurut saya ya, bagi juga yang lain, yaitu bagi kesmas yang lain juga, dan teman-teman dari IMM juga seperti itu. Mulainya muncul kesadaran dari masyarakat untuk lebih terbiasa cuci tangan atau lebih terbiasa menjaga kebersihan atau sanitasi diri seperti itu. Nah, saya ada menulis sebuah artikel sebenarnya. Apakah COVID-19 ini menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kebersihan seperti itu kurang lebih? Karena kita lihat sebelum adanya COVID-19 ini banyak masih masyarakat kita yang menyepelekan tentang kebersihan itu. Dan ketika ada masuk COVID-19 ini yang virus yang bawa sifat mematikan ini,
eh, tiba-tiba masyarakat kita langsung merubah paradigmanya. Dari paradigma yang masih menyepelekan kebersihan dan kesehatan, tiba-tiba langsung bersama-sama, baik itu pribadi maupun lewat media sosial, apapun yang didapat dari media sosial tentang kebersihan langsung ingin diterapkan seperti itu, ingin langsung dilaksanakan. Nah, ini ada positif negatifnya. Seperti positifnya yang tadi saya sampaikan bahwa PHBS ini kan merupakan program dari kesehatan masyarakat itu sendiri gitu ya. Menggencarkan PHBS di masyarakat agar tingkat atau status kesehatan masyarakat itu meningkat seperti itu ya. Meningkat. Nah, hal ini sebenarnya dapat menjadikan peluang yang sangat besar bagi kesehatan, dunia kesehatan, yaitu dapat sekaligus membantu merubah paradigma. Kita belajar sama-sama ada paradigma sakit dan paradigma sehat seperti itu ya. Dan adanya COVID ini mengarah kepada masyarakat untuk berperilaku sehat atau merubah dari mindset sakit menjadi ternyata sehat itu penting ya. Ternyata sehat itu mahal, lebih murah menjaga kesehatannya daripada ketika sakit dulu baru berobat. Ternyata negara-negara maju itu ternyata sudah menggunakan konsep sehat ya kayak gitu. Nah, hal-hal ini menjadi titik awal. Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Herman menjadi titik awal yang mencerahkan bagi kesehatan masyarakat bahwa dapat membantu intervensi-intervensi kesehatan di masyarakat. Nah, yang menjadi negatifnya adanya kemungkinan-kemungkinan. Seperti sebelum kemungkinan-kemungkinan itu adanya media-media yang menyampaikan berita-berita tidak sesuai seperti itu. Terkait berjemur untuk mengurangi COVID-19 ini boleh sebenarnya di jam 10 ke atas itu, tapi jangan terlalu lama, cukup 10 menit saja karena akan berbahaya juga bagi kulit sebenarnya seperti itu. Dan juga desinfektan yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir itu banyaknya kesalahan dalam implementasi. Pada dasarnya desinfektan ini diberikan kepada benda-benda yang pernah tersentuh atau diduga pernah tersentuh oleh orang yang terinfeksi saja. Tapi lama-kelamaan hal ini dapat memancing masyarakat untuk setiap rumah bahkan membuat desinfektan. Nah, hal ini kan juga lebih baiknya tidak dilakukan. Lebih baik serahkan kepada dinas-dinas kesehatan, pemerintah lewat Kementerian Kesehatan untuk memberikan protokoler yang pas seperti itu. Nah, selanjutnya terkait penyebaran COVID-19 ini ya, saya pernah ikut beberapa seminar. Pada waktu itu Dr. Riris kebetulan menyampaikan, dan beberapa ahli epidemiologi pun menyampaikan sebenarnya sebelum ketika kasus pertama itu ditemukan, pada dasarnya langsung beberapa daerah itu juga terdampak dengan COVID-19 ini. Padahal kasus pertama tidak kemana-mana, tetap di daerah rumahnya sana. Nah, pada dasarnya itu banyak kasus sudah masuk duluan, sudah terjangkit duluan masyarakat Indonesia sebelum ditemukannya kasus pertama. Nah, hal ini menjadi keterlambatan sebenarnya oleh kita semua mewaspadai dampak dari COVID-19 ini. Banyak di awal-awal munculnya COVID-19 ini di seluruh dunia, masyarakat Indonesia kita sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang kurang higien seperti itu. Namun ketika COVID ini baru satu orang yang terkonfirmasi positif, maka semuanya langsung berubah seperti itu. Dan memang di awal-awal itu ketika kita sudah tahu COVID ini ternyata berbahaya dan menjadi pandemi, sarana transportasi seperti bandara, pelabuhan yang berhubungan langsung dengan internasional itu masih sangat aktif bahkan digunakan oleh masyarakat seperti itu. Dan sekarang sudah ada 3.000-an kasus, sudah ada 3.000-an case, dan
menurut ahli pun lebih banyak lagi sebenarnya, karena tidak terkonfirmasi dan tidak terdeteksi saja siapa yang terkena infeksi dari COVID-19 ini. Seperti itu. Dan lockdown itu menjadi isu yang hangat ya beberapa hari lalu sebelum ditetapkan oleh presiden, yaitu PSBB di wilayah masing-masing seperti itu. Nah, sekarang kita ke peran kita Kesmas dan peran anak muda Indonesia terkait COVID-19 yang sedang menjadi selebriti lah di Indonesia seperti itu kan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda atau seperti kita yang masih anak-anak kuliahan seperti itu? Yang paling penting media ya, tidak menyebarkan informasi-informasi yang bukan seharusnya kita yang menyebarkan, atau tidak dari sumber-sumber yang valid, maksud saya seperti itu. Seperti langsung dari kementerian atau dari beberapa dokter-dokter seperti itu, atau beberapa dari ahli-ahli epidemiologi atau dari ahli Kesmas yang lain. Nah, seperti itu. Itu peran kita karena apa keuntungan dari media sosial? Saling gencar, antara yang hoax dan yang benar ini saling gencar malahan. Itu yang dapat membingungkan masyarakat. Ini benar nggak ya? Ini salah nggak ya? Oh, berjemur jam 10 benar nggak ya? Atau sebelumnya 10 semprot desinfektan di badan benar nggak ya? Atau nggak usah aja kayak gitu. Nah, ini kan yang menjadi peran Kesmas sebenarnya. Bahkan kita punya jurusan khusus untuk memediakan itu lebih gencar lagi seperti itu. Dan lakukanlah isolasi tadi, physical distancing tadi, jangan ngeyel kalau kata dokter Tirta ya. Jangan membantah peraturan pemerintah, karena memang betul saja COVID-19 ini akan hilang, akan selesai di Indonesia di akhir Mei atau Juni awal seperti itu. Tapi jika masyarakatnya sendiri tidak mengikuti protokol kesehatan, bukan tidak mungkin kita akan lebih lama untuk menjalani masa-masa kedaruratan COVID-19 ini. Dan juga gencarkan lagi PHBS kita, jargon kita, dan mari bersama-sama kita mendidik masyarakat, mengedukasi masyarakat melalui media-media yang ada saja. Karena bahaya di masyarakat ini, tidak semua menerima rekomendasi yang disampaikan oleh pihak yang berwenang. Tapi apapun informasi itu yang paling mudah dan yang paling banyak disebarkan, itulah yang diambil jadi rekomendasi di masyarakat. Nah, hal ini kan yang perlu kita perhatikan juga seperti itu. Dan rasa berbagi. Ada karakter-karakter kepedulian, karakter-karakter kesehatan yang mulai terbangun dalam diri masing-masing kita seperti itu. Seperti kalau tidak salah, beberapa teman kita sudah mencoba untuk berbagi kepada masyarakat yang terdampak oleh COVID-19 ini, dan juga masyarakat kita juga mulai mengenali kebersihan, terutama cuci tangan, bahkan dari luar rumah ketika berpergian pulang langsung mandi, dan juga lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman di luar rumah seperti itu, dan lebih mengutamakan makan di rumah malah masyarakat kita sekarang seperti itu, karena adanya kekhawatiran itu membantu. Nah, tapi tadi seperti yang saya jelaskan, apakah ini akan berlangsung terus, akan konsisten, dapat merubah paradigma masyarakat, atau ketika COVID-19 ini bubar, semuanya juga bubar. Nah, ini yang menjadi perhatian sebenarnya, perhatian oleh kesehatan masyarakat pada khususnya ya. Nah, mungkin itu saja dulu yang dapat saya bagikan kepada teman-teman ya. Insya Allah video ini dapat bermanfaat. Marilah kita bersama-sama membantu pelan-pelan merubah paradigma masyarakat tersebut, karena memang merubah paradigma itu perlu waktu yang lama. Semua aspek
dari kesehatan masyarakat harus bersatu dalam merubah paradigma kesehatan ini, karena ini kesehatan itu lebih murah sebenarnya jika kita menjaga kesehatan, jika kita menjaga kebersihan, maka bisa sehat terus, bisa bahagia terus seperti itu. Apalagi ya kalau untuk dijelaskan. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nanti kalau memang ada yang kurang silahkan dikontak lagi saja biar saya menyampaikan lagi lewat video seperti itu. Dan perlu ditekankan, apakah COVID-19 ini akan memulai era digital dalam dunia pendidikan dan juga perkuliahan? Nah, itu juga hal-hal yang menarik yang perlu kita diskusikan sebenarnya. Mungkin itu dulu. Sekian dari saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.